Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketiga, kita bahas MI IPA Kabupaten 2023, mata ujian KSM. Nomor 11, Fahmi, Hasan, dan Umar mengikuti lomba azan di madrasahnya. Saat melantunkan azan, gambar frekuensi ketiganya sebagai berikut. Jadi gambar frekuensi suara dari ketiga orang ini adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya beda ya. Nah, di sini gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Ini kalau kita lihat panjang gelombangnya semakin ke bawah ini semakin besar. Ya, jadi panjang gelombang yang paling kecil itu adalah si Fahmi. Sementara frekuensi itu yang makin ke bawah makin kecil. Gitu ya. Jadi panjang gelombangnya makin besar, frekuensinya makin kecil. Jadi frekuensi yang paling besar itu si Fahmi. Gitu. Jadi makin banyak gelombangnya seperti ini berarti frekuensinya makin besar. Ya, makin besar-besar gelombangnya itu berarti panjang gelombangnya makin besar. Pertanyaannya di sini adalah suara yang paling nyaring. Nah, suara paling nyaring itu yang dilihat panjang gelombang atau frekuensi. Ya, suara nyaring itu yang dilihat adalah frekuensi. Jadi karena ditanya yang paling nyaring berarti frekuensi yang paling tinggi yaitu si Fahmi. Gitu ya. 12. Di sini Quran surah Ar-Ra'd ayat 12 sampai 13. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan kekalutan dan harapan. Dan Dia mengadakan awan mendung dan buruh untuk bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Nah, pernyataan berdasarkan penjelasan ayat di atas dan kejadian petir yang sering kita amati. Nah, ini soalnya ya. Sebenarnya soalnya sependek ini. Kilat terlihat terlebih dahulu ya pada suaranya guru ya daripada suaranya. Jadi ketika terjadi petir, kita lebih dulu melihat kilat atau cahaya daripada mendengar guruh atau suara atau bunyi ya. Kenapa? Ini adik-adik pasti udah tahu ya. Ini karena kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan bunyi. Ya, ini soal yang mudah ya. Yang 13, Abdullah hadir ke masjid menjelang kumandang azan solat subuh, dan dia memukul beduk sebelum memulai azan. Amirul yang sedang berada di rumah hendak bersiap menuju ke masjid dan mendengar bunyi beduk 1,5 detik setelah beduk tersebut dipukul. Cepat lambat bunyi beduk tersebut apabila rumah Amirul berjarak 0,6 km dari masjid adalah. Nah, perhatikan jawabannya dalam meter per second. Maka 0,6 km harus kita ubah ke meter, jadinya 600 meter. Nah, jadi ini pakai aja rumus V sama dengan S per T. Ya, yang ditanyakan V, S-nya jarak 600, T-nya adalah 1,5 ya. Nah, 600 1,5 itu bisa adik-adik tulis 3/2. Nah, di bawah per kalau kita buat jadi pembagi, jadi 600 dikali 2/3. Dibalik ya. 600 bagi 3 gampang jadi 200, 200 kali 2 jadi 400. Jadi jawabannya 400 meter per second. Gitu ya. 14, Fatimah diminta oleh gurunya untuk membaca Al-Quran, namun dia hanya bisa membaca dengan jelas apabila Al-Quran yang dibaca diletakkan sedikit lebih dekat daripada jarak normal, yaitu 15 cm. Jadi Fatimah ya, bukan Fatimah ya, Fatmah ini hanya bisa membaca ya pada jarak yang lebih dekat ya dari 15 cm. Artinya dia nggak bisa membaca kalau terlalu pada jarak normal, nggak bisa. Dia harus lebih dekat dari jarak normal, bukan lebih jauh ya, harus lebih dekat dari jarak normal ya. Jadi dia rabun jauh atau rabun dekat. Nah, kalau dia bisa membacanya harus lebih dekat dari jarak normal. Nah, rabun jauh artinya dia nggak bisa membaca kalau jaraknya lebih jauh dari 15 aja nggak bisa, apalagi lebih jauh ya. Jadi dia rabun pada jarak yang jauh, dia baru bisa membaca kalau jaraknya dekat ya. Berarti kesimpulannya Fatimah pasti rabun jauh kan. Rabun jauh itu
miopi. Nah, miopi ditolong dengan lensa yang negatif. Nah, lensa yang negatif ini lensa apa? Ayo, lensa cembung atau lensa cekung? Ya, oke ya. Oke ya, jadi udah pasti lensa yang cekung ya. Jadi Fatimah ini miopi lensa cekung yang A ya. Nah, satu lagi hipermetropi berarti lensa cembung ya. 15. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, ada saklar 1, saklar 2, ada baterai 1 dan baterai 2. Jika saklar 1 ditutup, artinya ditutup ini artinya apa? Terhubung ya. Terhubung, saklar 1 terhubung. Jadi saklar 1 ini nutup dia ya, terhubung. Sementara saklar 2 dibuka berarti putus. Ya, saklar 2 ini putus. Artinya arus dari baterai kalau kita lihat ini akan ngalir ke lampu 3, ke lampu 2 nggak bisa ngalir karena saklarnya terputus. Ya, saklarnya dibuka itu terputus, berarti lampu 2 pasti padam. Lampu 3 menyala karena dari lampu 3, lampu 2 juga, lampu 1 juga akan nyala, balik lagi. Jadi kalau arusnya bisa balik lagi ke baterai berarti lampunya menyala. Jadi yang akan menyala ini adalah lampu 3 dan lampu 1 ya. Sementara yang padam itu adalah lampu 2. Mudah sekali. Kipas angin di ruang kelas menggunakan daya 100 watt. Nah, ini P-nya adik-adik ya. Ini pasti bisa juga adik-adik ini. Dinyalakan selama 8 jam. Ya, 8 jam ini T-nya. Tiap hari ya selama pembelajaran berlangsung. Bila tarif listrik per kWh ya, jadi 1 kilowatt hour atau 1 kilowatt jamnya 600 rupiah. Rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari oleh madrasah ya. Karena penggunaan ininya ya. Nah, jadi energi itu adalah P kali T ya. Nah, P-nya berapa? 100 dikali 8. Artinya 800. Tapi 800 ini masih WH, watt hour atau watt jam. Nah, kita mau ini dalam penggunaan 1 hari ya. Ini masih 1 hari. 1 hari. Kita mau 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Berarti energi totalnya jadinya 800 dikali 30 untuk menjadi 1 bulan. 8 kali 3 itu 24, nolnya ada 3. Nah, ini udah watt jam WH dalam 1 bulan. Tapi kita mau dia kWh. Kalau kWh itu kan kilo ya. Kilo berarti kan 1000. Jadi kalau kita mau ubah menjadi kWh jadi 24 kWh. Ya, K-nya berasal dari 1000 ya. 1000 berubah menjadi kilo. Nah, jadi listrik yang digunakan, energi total yang digunakan selama 1 bulan ya, energi totalnya sebesar 24 kWh. Ya, maka biaya listriknya adalah 24 dikali 600 rupiah karena per kWh-nya 600. Begitu ya. Berarti totalnya sama dengan ya sekitar 6 kali 24 ya, 14.400 ya rupiah ya. Jadi isi jawabannya 14.400. 17 sifat bayangan yang dihasilkan pada saat kita bercermin di depan cermin datar ya. Sifat bayangan cermin datar itu adalah maya sama besar gitu ya. Maya sama besar tapi terbalik ya. Terbalik antara kiri atau kanan ya, terbalik antara kiri kanan. Ukurannya sama betul, memiliki jarak yang sama juga betul, tidak dapat dijadikan objek atau benda fisik yang dipegang ya betul. Artinya maya ya, maya itu nggak bisa dipegang bayangannya. Bayangan ada di dalam cermin. Bayangan simetrik terbalik kiri kanan yang sama persis ya betul ya. Jadi jawaban yang benarnya semua benar ya. 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang terjemahannya sebagai berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Ayat tersebut memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga kelestarian bumi, termasuk mencari berbagai sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, gitu kan? Cahaya matahari dari angin, dari air laut, dari sungai, dari air terjun, dan seterusnya. Berikutnya adalah manfaat penggunaan energi terbarukan. Meningkatkan ketersediaan sumber energi benar, mengurangi gas emisi, betul. Meningkatkan kualitas udara, betul, karena kita nggak bakar-bakar batu bara lagi ya. Lebih ramah lingkungan, betul. Berarti jawabannya semua benar. Ya, ini termasuk soal yang mudah ya adik-adik ya. Nomor 19 ini soal bahasa Arab. Ya, artinya lebih kurang pertanyaannya seperti ini ya. Terjadinya siang dan malam, adanya perbedaan waktu di berbagai belahan dunia, serta terjadinya gaya Coriolis dan perubahan iklim yang disebabkan oleh apa? Yang A, pergerakan bumi mengorbit matahari atau revolusi. Yang B, pergerakan bumi pada porosnya atau rotasi. Interaksi antara bumi dan bulan. Yang C ya. Yang D, interaksi antara bumi dan matahari. Nah, jadi kuncinya di sini ya, terjadinya siang dan malam itu ya tentu siang dan malam itu kan terjadi karena bumi berputar pada porosnya ya. Jadi kita bisa ambil jawaban yang B di sini. 20. Perhatikan beberapa hal berikut. Besi berkarat, singkong menjadi tape, sampah membusuk, air susu menjadi masam. Contoh perubahan yang menyebabkan terjadinya zat jenis baru. Ya, artinya tidak bisa, nggak sama lagi gitu ya. Singkong menjadi tape itu bukan lagi singkong, udah zat yang baru. Besi berkarat itu bukan lagi besi gitu ya. Sampah membusuk itu udah menjadi zat yang lain. Air susu menjadi masam itu udah berubah menjadi zat lain, bukan lagi susu ya. Maka jawabannya semua benar ini. Gitu ya.